Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Doa. Ya, Bu. Doa dimulai. Oh, selesai. Iya, Bu. 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 Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang itu sayangnya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu bacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nih, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tokoh yang ada di dalam cerita secara cermat dan kritis. Yang kedua, kalian nanti mampu menyimpulkan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dalam cerita nanti secara detail. Yang ketiga, siswa mampu membedakan jenis-jenis pekerjaan yang ada di pegunungan dengan lingkungan di sekitar dengan benar. Yang keempat, anak-anak mampu membuat laporan jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggalnya masing-masing. Yang kelima, anak-anak mampu mendeskripsikan pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang terakhir, anak-anak mampu mendeskripsikan contoh kegiatan yang menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam materi selanjutnya, kita mau bernyanyi dulu. Anak-anak suka bernyanyi? Suka sayang? Oke, kita bernyanyi bersama nak ya. Yo. Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih sudah bernyanyi bersama. Nah, senang tidak tadi bernyanyi? Lama kan tidak bernyanyi? Sayang ibu tanya, kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke itu banyak pulau, kalau kita pergi ke sana pasti senang ya, beda-beda pulau tempat kita pergi ya sayangnya. Liburan ini tidak bisa kemana-mana, masih pandemi, masih corona ya, jadi di rumah saja, tidak usah kemana-mana. Nah, coba kira-kira tadi lagunya tuh tadi tuh lagu gembira atau sedih atau bagaimana sayang? Lagu tadi yang kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke.
gembira. Dan biasanya kalau kita menyanyikan itu senang ya, gembira. Nah hari ini berarti pengarangnya ini, hatinya ini kalau ketika dia mengarang lagu itu kira-kira dia tuh pengennya berbuat yang baik atau yang tidak baik ya. Dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita ada sangkut pautnya atau berkaitan materi kita tentang itu sayangnya. Coba. Ini tadi kalau dia bercerita tentang lagu tadi itu kan berarti penciptanya itu baik atau tidak baik tadi ya. Pencipta lagu Dari Sabang sampai Merauke. Nah hari ini kita mau bercerita tentang itu ya, tokoh dan watak di dalam cerita. Nah di dalam setiap cerita itu pasti ada seorang pemerannya ya kan. Seorang itu yang berperan dalam suatu cerita itu dinamakan tokoh. Nah dan seorang tokoh ini pasti memiliki sifat yang sama atau berbeda-beda sayang? Berbeda-beda. Nah itu seperti tadi Ibu bilang itu ya kan. Nah watak tokoh itu terbagi menjadi 3. Coba siapa yang mau bacakan sayang? Raka. Boleh siapa? Ayo baca sayang. Protagonis baca. Tokoh yang mendukung cerita, tokoh protagonis. Iya, terima kasih. Lanjut yang kedua sayang. Antagonis. Boleh siapa yang bacakan gantian nak sayang? Siapa mau bacakan? Boleh bacakan sayang yang antagonis. Tokoh yang menjadi penentang cerita, tokoh jenis dia pasti berubah watak jahat dan dibenci oleh pembaca dan pendengar. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau bacakan yang ketiga sayang, watak tokohnya? Tritagonis. Boleh? Iya. Boleh sayang baca? Protagonis, tokoh pembantu penengah dalam cerita baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Iya betul. Nah jadi ada 3 tokoh itu tadi. Yang protagonis dia baik ya, biasanya dia jadi idola. Nah terus yang kedua antagonis itu sebaliknya, ini jahat, ini biasanya dia jadi penjahat ini kan, ya kan. Kayak preman begitu. Nah terus yang ketiga itu adalah tritagonis. Dia biasanya tokoh penengah di antara yang baik dan yang jahat tadi. Dia jadi perantaranya, pokoknya begitu ya. Jadi dia penengahnya. Ada teks yang tentang taman bermain yang hilang. Nah Ibu bacakan boleh ya, kalian dengar ya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, si Kupi selalu menanti-nanti saat mereka terhempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro dan kura-kura dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau, cilik, dan momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh air pasang surut. Kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi juga tidak tawar. Kupi tidak tahu apa namanya, berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah,
Mengapa kita tidak lagi bertemu dengan bangga putih teman ayah? Aku juga sangat rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Karo, Bang Cirik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Kupi sayang, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membangun bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang di langit di atas taman bermainmu. Jelas ayah perlahan. Nah, sesungguhnya ini tidak ingin. Ia tidak ingin Kupi sedih, tapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi pun tertunduk sedih. Pupu sudah harapannya untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa hanya manusia memikirkan diri sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi, dan ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun terima akibat dari buruknya. Manusia pun menerima akibat buruknya. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan, tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air di tanah berusaha menjelaskan panjang lebar. Nah, sampai di sini sayang. Tadi, iya, nelayan. Boleh kalian jawab pertanyaan ini sayangku. Ibu, dari bacaan tadi kalian boleh menjawab pertanyaan ini. Siapa yang tinggal di hutan? Iya, betul. Apa yang biasa dia lakukan sama ayahnya sayang? Apa sayangku? Apa yang biasa Kupi lakukan dengan ayahnya? Nih tadi nih. Biasanya air pasang yang akan Iya. Dia senang menunggu air pasang sayangnya. Kasihan dia. Ternyata airnya tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Terus mengapa Kupi menjadi sedih sayang? karena dia cepat lagi bertemu dengan teman-temannya. Iya, pintar. Karena apa? Apa yang menyebabkan itu air tidak menjadi seperti? Iya sayang, pintar. Hutan bakau akibat ulah siapa itu sayangku? Betul. Iya. Nah sekarang nomor 4 sayang. Tulis pendapatmu tentang tokoh yang ada dalam cerita nanti ya sayang ya. Nanti difotokan kirim ibu nah ya. Nah terus sekarang ibu tanya, berdasarkan cerita si Kupi tadi, sikap mana yang patut kita contoh? Ayo, yang mana? Iya sih. Sabar, Kupi dapat menahan amarahnya. Pintar. Sip. Oke. Itu kalau yang gampang sekali marah, tidak boleh begitu lagi sayangnya. Apalagi marah sama bapak mamanya ya. Kalau dimintai tolong, harus sabar ya. Itu. Lalu selanjutnya pekerjaan. Kalian kalau di dekat sekitar rumahnya ada yang bekerja sebagai apa aja sayang? Di sekeliling rumahnya, tetangganya atau siapa begitu? Boleh sebutkan? Kalau tadi di tempatnya si Kupi kan ada nelayan tuh. Biasanya nelayan tinggalnya di mana tuh sayang? Pantai, Bu. Iya. Nah, ibu tanya di sekitar kalian sekarang bagaimana? Pekerjaan yang biasanya coba. Nah, coba boleh bacakan sayang. Lanjut. Iya. Terus apa lagi?
Iya. Nah, ada yang udah disebutkan sini, apalagi saya coba sebutkan lagi yang belum tidak ada di gambar ini. Iya, Kak. Apa, Nak? Kenapa suaranya terputus-putus? Oh, peternak ya sayangnya. Boleh. Apalagi? Apalagi, Kak? Dengan kayu kok, dengan negara juga. Apa, Nak, sayang? Ibu udah dengar? Kayu. Ah, tukang kayu. Iya, kan itu yang dinamakan jenis-jenis pekerjaan ya. Nah, terus kalau jenis-jenis pekerjaan itu sayang, dia biasanya berdasarkan tempat tinggal ya. Kalau kita ini kayak ibu biasanya dataran rendah, biasanya tuh pekerjaannya tuh kayak ibu nih guru ya kan. Mungkin ada bapak mamanya yang kerjanya di mana tuh kantoran ya kan. Ya. Terus kalau misalnya tadi tuh sayang dari gambar yang tadi, kalau yang tinggalnya di pegunungan gitu biasanya tadi cocoknya yang mana tuh kerjaannya sayang? Yang di pegunungan. Pernah lihat itu? Oh, pintar. Ya, Pak petani biasanya menanam sayuran ya. Pernah lihat di Gunung Amal tuh. Nah, di kanan kirinya tuh banyak tuh apa sih? Kebun-kebun Bapak dan Ibu petani ya kan? Iya, hijau, semua cantik ya. Nah, sekarang itu tadi. Kalau di pantai itu biasanya pekerjaannya tuh biasanya apa tadi saya? Nih tuh, ada contohnya ya, nelayan. Apalagi tuh? Ada juga yang membuat petambak, terus petani garam. Ya kan? Terus apalagi tuh yang di Amal tuh sayang? Petani apa lagi? Rumput laut, ya kan sayangnya? Iya, pernah lihat kan? Ya sayang, itulah dia jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Terus lanjut lagi, lanjut ke apa tadi? Nah, ini contoh tadi pekerjaan yang di dataran rendah, dataran tinggi. Nih, yang tadi tuh, yang di Gunung Amal itu kan, Pak petani itu kan, nah tuh tanam sayur, itu apalagi tuh peternak, ya kan sayangnya. Biasanya tuh ada kandang ayam juga tuh kan, yang kalau kita lewat di Amal itu kan, langsung sakit kepala ibu dengarnya, ciumnya maksudnya. Iya. Lanjut lagi, ini pekerjaan di dataran tinggi. Selanjutnya, kenapa lupa terus? Ini pekerjaan. Siapa itu yang pakai baju putih tuh sayang? Siapa tuh? Iya, pinter. Terus itu yang sedang belajar itu siapa kah? Iya, pintar. Terus itu yang berdagang itu siapa? Pedagang yang biasanya ada di mana tuh? Di Teluyun, di Guser. Ih, pintarnya nah ibu nih. Iya. Udah hilang kak. Itu biasanya pekerjaan yang ada di dataran rendah, pintar. Nih selanjutnya nih, yang biasanya ada di mana tadi tuh? Di Amal tuh. Pinter. Iya, tuh ada petani. Apa tadi kak? Petani garam. Terus apalagi tuh yang ibu-ibu di pinggir-pinggir Amal tuh? Pinter. Terus tuh yang bikin kerajinan dari apa tuh namanya? Dari yang dari laut tuh, seperti kulit kerang ya kan, bisa tuh dijual tuh. Biasanya ibu pernah lihat di mana kak ya? Di Jawa tuh. Nanti dikasih bentuk jadi bros, jadi pita, dan juga bapak nelayan. Iya, pintar semuanya anak ibu nih, ibu senang. Nah, sekarang tugas kalian nanti ditulis di buku tulis saja sayangnya. Lihat di sekitar kalian tinggal itu
Kerjaannya apa? Nanti tulis 2, ya. Tuh, kalian lihat gambar ini, kira-kira yang di sekitar kalian itu, di sekitar lingkungan kalian itu, pilih 2, nanti kalian jelaskan. Bisa sayang ya? Iya, nanti jelaskan yang 2 kalian pilih itu dia di dataran tinggi kah pekerjaannya, atau di dataran rendah kah, atau di pantai ya. Terus apa tugasnya yang kalian bikin itu tadi, pekerjaannya tuh dia buat apa, terus setelah mereka kerja itu apa yang dihasilkan, kayak tadi tuh kan. Bisa sayang? Iya, pintar. Nanti di foto kirim ibu ya sayangnya, di WA, di Japri saja, tidak usah di grup ya nak ya. Lanjut kak. Nah, tadi si Kupi tinggal di mana sayangku cintaku yang kita baca tadi tuh? Tuh. Sekarang kalian lihat. Itu gambar apa nak sayang? Biasanya kita lihat di sekitar bibir pantai itu ya, di pinggir pantai itu kan. Nah itu, atau kita biasa bilangnya tuh, siapa pernah ke mangrove? Tempatnya bekantan itu kan, banyak kan ya pohon-pohonnya. Nah itu gunanya banyak sayang ya, untuk supaya tidak terjadi namanya ya sayang. Iya, banyak sekali kegunaan dari hutan bakau itu sayangnya. Tuh, manfaat hutan bakau. Siapa sayang yang mau bacakan? Oke, silakan sayang. Berarti pantai. Hembusan air laut ke darat. Iya. Tempat guna berkembang biak. Oke. Mengurangi batu gelombang laut. Iya. Membuat besar pantai menjadi sejuk dan mengurangi polutan air laut dari pencemaran limbah. Nah, banyak sekali kan manfaatnya hutan bakaunya. Kalau seandainya hutan bakau itu rusak sayang, bagaimana? Apa yang terjadi? Kira-kira orang yang di pinggir pantai itu nanti kenapa? Iya, betul sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi seperti itu sayang? Bolehkah? Pintarnya anak ibu nih. Ya ampun, iya betul sekali ya. Cara kita melestarikannya dengan apa tuh? Yang pertama apa sayang? Baca lagi nak sayang, gantian. Siapa yang belum baca nih? Ya, bacakan sayang. Tuh ada bapak-bapak lagi, apa itu sayangku? Baca dulu. Boleh nak sayang? Ibu udah dengar suara cewek-ceweknya nih. Anak ibu yang cantik-cantik nih. Boleh sayang? Gantian nak sayang? Ya boleh. Menjaga kelestarian alam. Menanam tanaman bakau di musim padi. Iya, lanjut. Di hutan. Membersihkan air. Iya. Iya, lanjut. Iya. Iya, itu yang kita dapat lakukan untuk menjaga alam kita agar tidak terjadi bencana alam. Pinter. Sudah tahu ya sayangnya, sudah dibaca semua ya. Bisa dilihat gambarnya jelas sayangnya. Iya sayang ya. Nah sekarang kalian membuat di buku tulisnya lagi tuh. Nah nih, tadi apa yang kalian lakukan agar hutan bakau tadi itu
tidak rusak. Ya, nanti tulis di sini sayangnya, nanti difoto kirim ke ibu jawabannya sayangnya. Ya Bu. Iya. Ada yang sudah sayangku? Saya sudah Bu. Boleh, silakan nanti temannya boleh tanggapi. Coba dibaca dulu nak. Ya ini manfaat hutan bakau itu tadi apa? Iya. Terus? Cara menjaga sumber daya alamnya tidak merusak hutan bakau. Iya betul. Hutan bakau ini tempat habitat hewan laut. Sip. Dalam menjaga sumber daya alamnya menanam hutan yang rusak. Iya benar sekali. Manfaat hutan bakau yang lagi dapat menjernihkan air. Terima Dalam menjaga kasih. sumber daya alamnya mencegah orang merusak hutan bakau Bu. Iya. Boleh ada yang jawabannya lain sayang, teman-teman yang lain? Kok kayaknya suaranya itu-itu saja ya? Ibu belum dengar suara cewek-cewek yang cantik ini. Boleh jawabannya lagi yang mungkin ada jawabannya yang lain sayang? Ya, boleh? Ya sayang? Raka Bu, Ya boleh sayang. untuk mencegah terjadinya tsunami Bu. Betul sekali ya. Jadi terus cara menjaganya sayang supaya tidak terjadi kerusakan itu apa? Iya betul sekali. Tidak boleh ditebang ya. Coba kalau ditebang, wah rusak sudah ya. Rusak Bu. Betul. Tapi airnya makin naik ke dalam. Iya, tidak ada lagi penahannya sayangnya. Nah, dari pelajaran kita hari ini sayang ya, yang tadi tentang si Kupi. Ada pertanyaan sayang dari pelajaran kita tadi sampai sekarang ini ada yang belum dipahami atau oh saya tidak paham Bu apa gitu, boleh bertanya sayang ya. Ada nak? Ya Bu. Iya, ada pertanyaan kah sayangku, cintaku, manisku? Atau sudah jelas semua yang Ibu kasih pelajaran tadi sayang? Dengar suara Ibu nak? Berarti sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini sayang ya. Yang pertama, tokoh adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita. Tokoh itu berbeda-beda ya. Ada yang baik, tidak baik, dan juga penengah. Terus jenis-jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Itu ada yang kerjanya di dataran tinggi, dataran rendah, dan di pantai. Tadi sudah lihat semuanya sayangnya. Ada contohnya sudah tadi kita bersama-sama pelajari. Di dataran tinggi tadi peternak, pedagang, petani ya. Tuh. Kalau yang dataran rendah biasanya kayak petani padi, pekerja kantoran, guru, polisi, dokter, perawat, dan yang terakhir yang bekerja di pantai itu biasanya pak nelayan, petambak, dan juga tadi tuh petani apalagi rumput laut ya, petani garam ya. Terus bagaimana cara kita melestarikan lingkungan sekitar kita supaya tidak rusak? Yang pertama, membersihkan aliran sungai. 2, menangkap ikan dengan peralatan ramah lingkungan. 3, melakukan reboisasi hutan atau penanaman kembali ya kan. Lingkungan tidak boleh pakai bom, pakainya tuh jala ya. 5, melarang perburuan hewan secara liar. Dan yang terakhir, melakukan daur ulang sampah plastik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya. Terima kasih buat pelajaran kita hari ini. Nanti kita akan belajar lagi sayang tentang jenis-jenis pekerjaan besok ya sayangnya, nanti Bu kabari lagi. Tapi dengan iya terima kasih. Besok itu belajarnya tentang jenis-jenis pekerjaan hubungannya dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Besok sayangnya nanti Bu kabari lagi ya. Nanti ada soal Google Form
Ibu kirim. Nanti dikerjakan sayangnya. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita mau apa dulu sayang? Tadi kita buka dengan ditutup juga dengan iya. Boleh sayang pimpin temannya berdoa. Silakan pimpin temannya berdoa sayang. Raka boleh pimpin temannya berdoa nak. Berdoa. Ayo pimpin temannya sayang. Mari teman-teman kita berdoa. Bilang. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Nanti Ibu kasih tahu lagi untuk pelajaran selanjutnya tadi. Nanti boleh dipelajari lagi ya. Nanti Ibu kirim sayangnya. Baik. Boleh. Selamat menjalani hari ini. Lanjutkan aktivitasnya. Tetap sehat. Jaga kesehatan dimanapun berada. Oke? Oke. Dadah.